Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurrohma dari Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Aditama Surabaya akan mempresentasikan materi tentang rangkaian listrik, daya listrik, dan rencana elektrikal gedung. Yang pertama ada materi tentang rangkaian listrik dan daya listrik. Bagaimanakah hubungan antara tegangan arus listrik dan daya listrik? Sebelum meninjau hubungannya, perlu diketahui apa itu definisinya. Jadi dalam sistem kelistrikan bangunan, terdapat tiga besaran utama yang saling berhubungan, yaitu tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik. Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana energi listrik disalurkan dan dapat digunakan oleh berbagai peralatan listrik. Pertama ada tegangan, yaitu merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian. Yang kedua ada arus listrik, yaitu aliran dari muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu melalui suatu penghantar. Yang ketiga ada daya listrik yang menggambarkan besarnya energi listrik yang digunakan oleh suatu perangkat dalam periode waktu tertentu. Lalu bagaimanakah hubungan antara ketiga komponen ini? Jadi secara prinsip hubungan antara ketiga besaran ini dapat dijelaskan melalui persamaan dasar kelistrikan, yaitu P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya listrik dengan satuan watt, kemudian V adalah tegangan dengan satuan volt, lalu I ada arus listrik dengan satuan ampere. Hubungannya adalah semakin besar tegangan atau arus, atau V, maka semakin besar juga daya listrik yang dihasilkan atau digunakan. Lalu untuk daya yang sama, jika tegangan dinaikkan atau V dinaikkan, maka arus listrik yang mengalir akan semakin kecil. Sebaliknya, jika tegangan rendah, maka arus yang dibutuhkan juga akan semakin lebih besar. Lalu, jenis rangkaian listrik pada gedung. Jenis rangkaian listrik apa yang sebaiknya digunakan pada elektrikal gedung ini? Pada gedung tinggi, biasanya digunakan rangkaian paralel atau bisa campuran antara rangkaian paralel dengan seri karena setiap unit apartemen akan memperoleh tegangan yang sama yaitu biasanya 220 volt. Kemudian pada rangkaian paralel, jika satu lampu atau komponen rusak, maka peralatan lain bisa tetap menyala. Lalu setiap beban dapat dihidupkan atau dimatikan sendiri dan juga rangkaian ini memudahkan pemasangan MCB pada tiap sirkuit. Sedangkan kenapa tidak digunakan rangkaian seri saja? Hal itu karena tegangannya terbagi dan juga salah satunya adalah bila satu komponen atau lampu rusak, putus, maka seluruh rangkaiannya dapat mati. Kemudian ada kapasitas MCB dan kabel. Kabel. Apa hubungan kebutuhan arus listrik dengan rencana elektrikal dari gedung dalam hal kebutuhan kapasitas MCB dan kapasitas kabel? Yang pertama, kapasitas MCB. MCB atau miniatur circuit breaker adalah perangkat yang berfungsi untuk melindungi sirkuit listrik dari beban berlebih, hubungan singkat, dan arus lebih. Kapasitas MCB yang dipilih harus sedikit lebih besar dari total arus maksimal yang digunakan. Kenapa? Agar MCB tidak sering trip atau anjlok saat beban puncak, tapi tetap sensitif untuk mengurus arus ketika terjadi konsleting. Kemudian ada kapasitas kabel. Ukuran dari penampang kabel ada 1,5 mili, juga ada 2,5 mili. Itu ditentukan oleh besarnya arus yang akan melewatinya. Jika arus yang melewati lebih besar dari kapasitas kabel, maka kabel dapat menjadi sangat panas, meleleh, dan berpotensi memicu kebakaran gedung. Sehingga pemilihan kabel itu dapat tergantung dari besarnya arus yang melewati. Kemudian ada hubungan hambatan dengan kehilangan daya listrik. Di sini hambatan yang dimaksud adalah hambatan akibat penghantar atau kabel yang menyebabkan sebagian
energi listrik berubah menjadi panas. Kehilangan daya ini dapat dirumuskan dengan P loss sama dengan I kuadrat kali R, di mana P loss itu adalah daya atau energi yang hilang, kemudian I ada arus listrik, kemudian R ada hambatan kabel. Yang berarti semakin besar hambatan kabel atau R, jika dia semakin besar ya, maka semakin besar juga kehilangan dayanya. Kemudian semakin besar arus, kehilangan daya meningkat secara kuadrat karena pada rumus tersebut I-nya dikuadratkan. Oleh karena itu, pada gedung tinggi digunakan kabel dengan ukuran yang sesuai agar hambatannya kecil dan kehilangan dayanya berkurang serta tegangan yang diterima peralatan tetap stabil. Lalu ada perbedaan jenis hambatan, yaitu antara hambatan pada rangkaian komponen listrik dengan hambatan pada elektrikal gedung tinggi. Pertama ada sifat. Pada rangkaian komponen listrik, hambatan itu disengaja dan dikontrol. Hambatan ini bersifat fungsional untuk mengubah energi listrik menjadi panas. Sebaliknya, pada elektrikal gedung tinggi, hambatan ini tidak diinginkan atau termasuk kerugian karena bersifat parasitik ya, yang timbul akibat material kabel dan sambungan pada rangkaian elektrikal gedung tinggi. Kemudian fungsinya, untuk hambatan pada rangkaian komponen listrik, ia berfungsi untuk membatasi arus dan membagi tegangan demi melindungi komponen sensitif. Sedangkan pada elektrikal gedung tinggi, ia muncul akibat efek dari panjangnya kabel dan besarnya beban listrik gedung. Lalu dampaknya apa? Pada hambatan rangkaian komponen listrik, hambatan ini berdampak sebagai bagian dari kejar rangkaian yang dapat menentukan besar arus yang mengalir karena bersamaan I sama dengan V per R. Sedangkan pada elektrikal gedung tinggi, hambatan ini berdampak pada nyusutnya tegangan dan panas berlebih pada kabel. Lalu bagaimana perlakuannya? Hambatan pada rangkaian komponen listrik dihitung sebagai beban total untuk menentukan daya terpasang. Kemudian pada elektrikal, hambatan dihitung sebagai drop tegangan dan harus diminimalisir dengan menghitung jarak vertikal, kemudian memperbesar ukuran kabel, lalu menggunakan transformator per lantai untuk gedung yang super tinggi agar jarak distribusi pendek. Dan secara garis besar perbedaan utamanya adalah kalau hambatan pada rangkaian komponen listrik itu adalah bagian dari fungsi kerja suatu alat seperti resistor. Kalau hambatan pada elektrikal gedung tinggi, ia adalah efek yang harus diminimalkan karena dapat menyebabkan kehilangan daya, penurunan tegangan, dan pemanasan kabel. Kemudian bagian kedua ada perencanaan dan perhitungan elektrikal pada gedung apartemen. Yang pertama, menentukan data bangunan. Di sini jenis bangunannya adalah apartemen dengan jumlah lantai 12 lantai dan unit per lantainya itu sebanyak 8 unit sehingga total unitnya adalah 8 unit dikalikan 12 lantai yaitu 9 unit, 96 unit. Lalu mendata apa saja peralatan elektronik dalam satu unit apartemen dan berapa lama pemakaiannya dalam satu hari. Yang pertama ada lampu dengan jumlah 8 unit dalam satu apartemen dan penggunaannya 10 jam per hari. Kemudian ada kulkas cukup satu unit dan pemakaiannya full ya dari full 24 jam per hari. Lalu juga ada AC satu unit pemakaian pada malam hari saja yaitu 8 jam per hari. Lalu ada pompa air satu unit pemakaian 22 jam per hari dan setrika satu unit 1 jam per hari. Kemudian ada juga laptop satu unit pemakaian 6 jam per hari, vacuum cleaner satu unit 1 jam per hari, TV satu unit pemakaian 6 jam per hari, mesin cuci satu unit pemakaian 1 jam per hari, dan terakhir ada rice cooker satu unit. Di sini pemakaian yang digunakan adalah sebagai pemanas ya, sehingga pemakaiannya 24 jam per hari. Selanjutnya, ia didata untuk menghitung daya listrik dan energi listrik. Data tersebut kemudian direkapitulasi dalam bentuk tabel berikut.
ada peralatan listrik di tabel mulai dari lampu sampai rice cooker, kemudian jumlahnya, kemudian ada data daya, berapakah daya yang digunakan lampu ini, lampu bukan, daya yang digunakan peralatan listrik ini. Contohnya pada lampu yaitu 10 daya, 10 watt. Kemudian total daya itu dari jumlah per unit dikalikan daya. Setelah semua peralatan dihitung berapakah dayanya, di total diperoleh bahwa total daya yang diperlukan yaitu 2675 watt. Lalu bagaimanakah menghitung energi yang digunakan? Perhitungan energi dapat digunakan menggunakan rumus daya dikalikan waktu pemakaian per 1000 karena akan dikonversi ke kilowatt per hour. Sebagai contoh, lampu memiliki daya 80 watt dan digunakan selama 10 jam, sehingga konsumsi energinya yaitu 80 dikali 10 sama dengan 8000 dibagi dengan sama dengan 800 dibagi dengan 1000 yaitu 0,8 kilowatt per hari. Kemudian perhitungan yang sama dilakukan untuk seluruh peralatan listrik dan dilakukan rekapitulasi. Rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut. Sehingga dari seluruh peralatan listrik ini diperoleh bahwa total energi yang diperlukan yaitu sebesar 13,26 kilowatt. Lalu, bagaimanakah menentukan kapasitas MCB yang diperlukan? Pemilihan MCB yang tepat sangat penting untuk melindungi sistem kelistrikan dari kelebihan beban dan mencegah terjadinya kebakaran atau kerusakan peralatan. Jadi, berikut ditunjukkan bagaimana menentukan kapasitas MCB yang tepat. Pertama, hitung total watt perangkat listrik yang dibutuhkan. Pada perhitungan sebelumnya sudah diketahui yaitu sebesar 2675 watt. Kemudian menghitung arus listrik dengan rumus I sama dengan P dibagi V atau daya dibagi dengan tegangan. Dengan tegangan PLN sebesar 220 volt diperoleh arus listrik sebesar yaitu 12,15 ampere. Sebelum menentukan MCB, perlu ditambahkan arus untuk safety factor sebesar 25%, sehingga arus totalnya yaitu sebesar 15,18 ampere. Lalu pemilihan kapasitas MCB yang sesuai, karena ukuran MCB tersedia dalam ukuran standar, ada ukuran 10, 16, maka di sini dipilih MCB yang di atas arus total yaitu dipilih MCB 16 ampere. Selanjutnya ada perhitungan daya listrik, energi listrik, dan biaya listrik per bulan berdasarkan harga listrik dari PLN. Pertama, daya dan energi per bulan. Sebelumnya sudah diketahui yaitu daya total per satu unit apartemen yaitu 2675 watt per hari. Kemudian daya per bulannya tinggal dikali 30 hari yaitu 80,3 kilowatt. Sedangkan energi per harinya yaitu dari daya dikalikan pemakaian itu per hari diperoleh bahwa energi yang dibutuhkan setiap satu unit dalam satu harinya yaitu 13,26 kilowatt dan energi per bulannya yaitu 397,8 kilowatt. Lalu bagaimana perhitungan biaya listrik per bulannya? Biaya dihitung menggunakan tarif dasar listrik yang berlaku. Untuk daya 2200 FA, tarif yang berlaku yaitu sekitar 1.400 per kilowatt. Jadi biaya per bulannya yaitu energi dikalikan tarif sehingga diperoleh biaya per bulan tiap unit apartemen yaitu rupiah 500.000 74.000 rupiah. Atau kemudian bisa dihitung juga biaya per bulan seluruh unitnya tinggal dikalikan total unit yaitu 96 unit apartemen sehingga diperoleh biaya per bulan untuk seluruh unit yaitu
Rp171.000. Lalu, kesimpulan bagian pertama yaitu diperoleh bahwa tegangan dan arus menentukan besarnya daya listrik. Lalu yang kedua, rangkaian paralel merupakan pilihan terbaik untuk instalasi gedung karena lebih aman, andal, dan setiap beban dapat bekerja secara independen. Yang ketiga, yaitu besarnya arus listrik menjadi dasar dalam menentukan kapasitas MCB dan juga ukuran dari kabel agar instalasi aman dari beban lebih dan hubungan singkat. Lalu, hambatan listrik menyebabkan kehilangan daya dan penurunan tegangan, sehingga harus diminimalkan dengan pemilihan kabel dan desain instalasi listrik yang tepat. Dan yang terakhir yaitu perencanaan elektrikal gedung harus mempertimbangkan hubungan antara tegangan, arus, daya hambatan, serta sistem proteksi agar instalasi dapat bekerja secara efisien, aman, dan sesuai standar. Kemudian kesimpulan bagian 2 tentang perencanaan elektrikal yaitu gedung apartemen yang direncanakan ini terdiri dari 12 lantai dengan total 96 unit dengan 8 unit per lantai. Setiap unit ini memiliki kebutuhan daya sekitar 2,67 kW dengan konsumsi energi 13,26 kW per hari. Dengan arus kerja 15 ampere, maka dipilihlah MCB 16 ampere sebagai pengaman. Lalu dengan tarif listrik PLN sebesar 1.400 kW per hour, estimasi biaya listrik per unit adalah sekitar 570.000 per bulan, sehingga biaya per bulan untuk seluruh unit adalah 55.171.000 rupiah. Perencanaan kapasitas kabel, MCB, dan distribusi listrik yang sesuai sangat penting untuk menjamin keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem elektrikal gedung. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.